Berawal dari sebuah dukuh kecil di pesisir utara Jawa Barat bernama Lemah Wungkuk, lahirlah sebuah kekuatan maritim besar, Kesultanan Cirebon. Nama Cirebon, yang berasal dari kata Cairebon atau air bekas pembuatan terasi udang, mencerminkan akarnya sebagai desa nelayan yang makmur. Didirikan pada abad ke-15, kerajaan ini menjadi jembatan penting antara kebudayaan Jawa dan Sunda, sekaligus menjadi pangkalan utama dalam jalur perdagangan antar pulau. Kisah pendiriannya dimulai oleh seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran, Raden Walang Sungsang. Setelah meninggalkan istana, ia mendirikan istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan baru. Setelah menunaikan ibadah haji, ia bergelar Pangeran Cakrabuana dan tampil sebagai raja pertama yang secara aktif menyebarkan ajaran Islam kepada rakyatnya, mengubah Cirebon menjadi Kesultanan Islam pertama di Tanah Sunda. Puncak kejayaan Kesultanan Cirebon dicapai pada masa pemerintahan keponakannya, Syarif Hidayatullah, yang bergelar Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo. Antara tahun 479 hingga 514, Sunan Gunung Jati berhasil memperluas kekuasaan Cirebon hingga mencakup Banten, Indramayu, dan sebagian besar pesisir utara Jawa. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon tidak hanya maju dalam bidang politik dan perdagangan, tetapi juga menjadi pusat dakwah Islam yang paling berpengaruh di Jawa Barat. Pelabuhan Muara Jati menjadi gerbang ekonomi yang ramai, disinggahi para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Namun seperti kerajaan besar lainnya, Cirebon pun mengalami pasang surut. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, benih-benih perpecahan mulai tumbuh di antara para penerusnya. Konflik internal untuk memperebutkan takhta melemahkan kesultanan dari dalam. Di saat yang bersamaan, kekuatan kongsi dagang Belanda, VOC, yang berpusat di Batavia, semakin dominan dan mulai mencampuri urusan internal Cirebon. Tekanan politik dan militer dari VOC akhirnya memaksa kesultanan untuk menandatangani serangkaian perjanjian yang merugikan. Hingga puncaknya pada tahun 1677, Kesultanan Cirebon secara resmi terpecah menjadi tiga, Kesultanan Kasepuhan, Kanoman, dan Panembahan Cirebon yang kemudian menjadi Kacirebonan. Perpecahan ini menandai berakhirnya kedaulatan Cirebon sebagai kerajaan yang merdeka. Meskipun telah runtuh, semangat dan warisan Kesultanan Cirebon tidak pernah padam. Kemegahan arsitektur Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, serta kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati di Astana menjadi bukti abadi kejayaan masa lalu. Warisan ini terus dijaga, menjadi pengingat akan sebuah kerajaan Islam maritim yang pernah berjaya di Nusantara.